Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisdayani Sutrisno dengan NIM 5010118085. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai grafika. Yang pertama, pengertian grafika. Grafika berasal dari bahasa Inggris grafik yang berarti presentasi visual dengan menggunakan beberapa media permukaan seperti kanvas, dinding, layar, komputer, ataupun batu. Tujuannya untuk memberikan informasi, tanda, ilustrasi, bahkan hiburan. Nah, pengertian grafika menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Suyanto, grafika itu aplikasi dari keterampilan seni serta komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan juga industri. Aplikasi ini mencakup bidang periklanan serta penjualan produk, menciptakan identitas visual, produksi, serta perusahaan dan juga lingkungan grafis. Yang kedua, grafika menurut Danton Sihombing, grafis adalah pekerjaan yang memasukkan berbagai elemen seperti marka, simbol, serta uraian verbal yang divisualisasikan melalui tipografi gambar, baik menggunakan teknik fotografi dan ilustrasi. Elemen tersebut kemudian diterapkan dalam dua fungsi, yaitu perangkat visual serta perangkat komunikasi. Beberapa sumber sejarah mencatat informasi tanggal dari sebuah gambar yang ada di dalam dinding gua yang berumur setidaknya lebih dari 30.000 tahun. Di tahun 2500, orang-orang Mesir membuat seni pahat, yaitu ukiran hieroglifik di atas sebuah batu. Namun, percetakan yang bisa kita jumpai saat ini tidak bisa ditemukan sampai lebih dari 500 tahun yang lalu. Bukan hanya itu saja, orang Cina juga menghasilkan temuan hebat. Kertas yang kita lihat saat ini merupakan temuan orang Cina terdahulu. Kertas pertama kali ditemukan di abad pertama serta movable type yang terbuat dari tanah liat di abad ke-11. Dilanjutkan dengan orang Korea yang pertama kali membuat movable type dari perunggu di pertengahan abad ke-13. Namun, tidak bisa diketahui mengenai hubungan antara penemuan awal dari orang asing serta penemuan percetakan di Eropa di abad ke-15. Di Eropa sendiri, belum ditemukannya percetakan. Seluruh informasi yang ada dicatat menggunakan tangan. Orang Eropa akan menyalin semua hal-hal yang sifatnya penting. Mereka juga memiliki ahli tulis yang secara khusus bertugas menyalin teks ke dalam sebuah buku. Tentu hal ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Teknik ini sangat lambat serta mahal. Oleh karenanya, hanya sedikit saja orang yang memiliki kesempatan serta kemampuan untuk bisa membaca sebuah karya sampai selesai. Besar kemungkinan pertama kalinya ditemukan percetakan supaya mempermudah penduplikasikan Injil. Jika sebelumnya ditulis dengan menggunakan tangan di ruang skriptoria, maka sejak dimulainya zaman Renaissance, manusia akhirnya memiliki pikiran untuk memproduksinya secara massal. Pertama kali teknik cetaknya dikenal serta dimulai dari kota Mainz, Jerman tahun 1440, di mana saat itu kota Mainz merupakan sentra kerajinan uang logam. Johannes Gutenberg merupakan orang pertama kali yang memperkenalkan metode percetakan ini. Berkat inspirasinya menggesekkan uang logam dengan arang pada atas kertas, hingga pada akhirnya relief uang logam ini menghasilkan beberapa ide, salah satunya untuk membuat model permukaan dengan tinggi yang bervariasi, hingga pada akhirnya lebih dikenal dengan istilah cetak tinggi. Sejak adanya penemuan tersebut, akhirnya
manusia mulai mengembangkan model percetakan menggunakan mesin supaya mempermudah pekerjaan mencetak. Macam-macam grafika. Yang pertama ada relief. Relief merupakan hasil cetak menggunakan lapisan timbul di dalam lempengan cetakan atau belokan kayu yang sudah diberi tinta dan pada area yang tidak diberi tinta. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah cetakan yang dibutuhkan. Relief ini sendiri kerap digunakan dalam pembuatan stempel. Yang kedua ada intaglio. Intaglio merupakan sebuah cetakan timbul dengan menorehkan atau menggoreskan plat aluminium sehingga menghasilkan sebuah gambar yang diinginkan. Pada bagian area yang tergores ini diberi tinta dan kemudian ditempelkan di dalam kertas basah. Mengenai hasilnya bisa dijumpai dalam cetakan timbul. Mengenai hasilnya juga bisa dilihat dalam uang kertas. Nah, yang ketiga ada cetak grafika stensil. Mengenai metodenya, stensil ini menggunakan metode pengguntingan. Dalam hal ini, yang digunting adalah sebuah kertas yang memiliki bentuk sesuai dengan tulisan yang diinginkan. Dan yang selanjutnya yaitu cetak plano. Plano merupakan teknik cetak di atas lapisan dasar. Teknik ini memanfaatkan perbedaan sifat minyak serta air yang keduanya tidak saling menyatu. Teknik yang digunakan pada cetak plano ini akhirnya menginspirasi mesin cetak offset. Hasil cetak plano bisa kita jumpai melalui mesin fotokopi serta mesin scanner. Selanjutnya yaitu kolagrafi. Jika Anda pernah melihat cetakan dengan objek yang menempel dalam kanvas serta semuanya diberi cat dan kemudian objeknya dilepas, itulah teknik kolagrafi. Sekilas memang nampak seperti kolase, namun ternyata kolagrafi tidak ada hubungannya sama sekali dengan kolase. Selanjutnya yaitu fotografi. Fotografi merupakan sebuah seni yang menggunakan pencitraan di dalam sebuah objek. Unsur seni yang kerap ditampilkan merupakan komparasi foto. Semakin bagus komposisinya, maka akan semakin menghasilkan foto yang bagus juga. Dan yang terakhir, cetak saring. Cetak saring ini ternyata hasil pengembangan dari cetak stensil, di mana cetak stensil memiliki beberapa kekurangan, terutama ketika mencetak huruf yang memiliki kurva tertutup serta O, D, E, atau A. Hasil karya cetak saring ini bisa dijumpai dalam kaos, spanduk, serta pembungkus makanan. Tujuan grafika ada 3. Yang pertama, memperindah media. Yang kedua, sebagai media penyampaian pesan. Dan yang terakhir, menambah nilai jual sebuah produk. Macam-macam produk grafika, yang pertama itu ada koran, kaos bergambar, poster, kemasan makanan, iklan, kartu ucapan. Itulah tadi pembahasan mengenai materi grafika. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.